Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita anugerah, memberikan kita kesehatan, kekuatan dan lain-lainnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Thalithu wal khamsun min suwaril Qur'an suratun Najmi makiyatun wa ayatuha thintani wa sittun. Yang ke-53, nomor 53 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah yang bernama An-Najm. Surah An-Najmi. Suratun Najm ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 62 ayat. An-Najmi artinya adalah bintang. Menurut sebahagian ahli tafsir, yang dimaksudkan dengan bintang di sini adalah Ats-Tsuraya, yaitu bintang Tsuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najmi ini ayat 1 sampai 4. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, teman kamu Nabi Muhammad itu tidaklah sesat, baik perkataan atau perbuatannya. Dan dia Nabi Muhammad itu tidak bertutur atas dasar hawa nafsunya, melainkan apa yang diucapkan dan dilakukannya itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah telah bersumpah menyatakan untuk meyakinkan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad itu pertama tidaklah sesat, baik perkataannya atau perbuatannya. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bertutur kata atas dasar hawa nafsunya, melainkan semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bersangkutan dengan ayat wan najmi idza hawa, diriwayatkan dari Urwah bin Zubair anna Utbah bin Abi Lahab wa kana tahtahu bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah arada al-khuruj ila Syam faqala la atiyanna Muhammadan fala udhiyanna fa'atahu faqala ya Muhammad huwa kafirun bin najmi idza hawa. Summa tafala bi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radda ibnatahu wa talaqaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Akhrajahul Hakim. Utbah
Utbah nama seorang laki-laki putra Abu Lahab. Utbah ini sekaligus adalah di samping putra Abu Lahab, menantu oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah seorang putri dari putri-putri Rasulullah diambil istri oleh Utbah ini, yaitu putri beliau yang bernama Ruqayyah. Kita mesti mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 7 orang anak. Yang pertama, yang paling tua adalah Qasim, Al-Qasim, makanya beliau disebut Abul Qasim. Qasim ini wafat sebelum dewasa, sebelum berkeluarga. Yang kedua, putri Rasulullah bernama Zainab. Zainab ini istri oleh Abil As. Yang ketiga, putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah, diambil bini oleh Utbah, anaknya Abu Lahab. Yang keempat, putri Rasulullah bernama Fatimah, diambil istri oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Yang kelima, putri Rasulullah bernama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini diambil istri oleh Utaibah, adingnya Utbah, putra oleh Abu Lahab juga. Yang keenam, anak Rasulullah Abdullah. 6 orang ini lahir semuanya di Mekah Al-Mukarramah dari ibundanya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian di Madinah lahir lagi satu putra Rasulullah bernama Ibrahim dari perempuan yang bernama Maria Al-Qibtiyah. 7 orang itu putra putri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Utbah anaknya Abu Lahab ini hendak berangkat ke negeri Sam, ke negeri Syria. Dia berkata, ujar Utbah, sebelum aku berangkat ke negeri Sam, aku akan datangi dulu Muhammad dan aku akan sakiti Muhammad itu. Karena Utbah belum mau masuk Islam. Datang Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbah berkata, "Ya Muhammad," basisi on min duha. "Ya Muhammad." Padahal min duha sama aja lawan kuitan. Ujar Rasulullah, "Aba'uka salasatun." Abah engkau itu ada 3. Abu kalladhi waladak, abah engkau yang melahirkan engkau, orang tua yang melahirkan engkau. Walladhi zawwajaka ibnatah, min duha. Walladhi 'allamak, dan yang mengajarkan ilmu kepada engkau. Ya Muhammad, wahai Muhammad, huwa kabirum bin najmi idza hawa. Aku kafir dengan wan najmi idza hawa. Ayat yang pertama dari surat tadi. Summa tafala bi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meludah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradda ibnatahu wa talaqaha, dan dia mengembalikan putri Rasulullah dan menceraikannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Bahasa kitanya, ya Allah, mudahan itu Utbah dimakan binatang buas matinya. Utbah berangkat musafir ke negeri Sam. Di tengah jalan di malam hari, dia dan rombongan tidur, datang seekor binatang buas dan menerkam kepada Utbah. Matilah Utbah di situ. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ruqayyah putri Rasulullah, bekas istri Utbah ini, dikawinkan oleh Rasulullah atas dasar wahyu dari Allah kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah tidak bertutur atas dasar hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan.
Abdullah bin Amr, salah seorang sahabat Rasulullah berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panahatni Quraisyun faqalu innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallam bir ridha wal ghadab fa amsaktu anil kitab. Ujar Abdullah bin Amr, aku dulunya mencatat semua apa yang Rasulullah katakan. Rasulullah bicara kutulis, Rasulullah bicara kutulis, ditulis, dicatat perkataan Rasulullah. Akhirnya kawan-kawanku orang Quraisy memberi saran kepadaku, wahai Abdullah bin Amr, apakah engkau mencatat semua perkataan Rasulullah? Sedang Rasulullah itu manusia, beliau bisa marah, beliau bisa senang. Apakah engkau kada salah selalu mencatat perkataan Rasulullah? Nah, akhirnya aku berhenti mencatat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah itu aku ceritakan kepada Rasulullah kejadian yang demikian itu. Rasulullah bersabda, "Uktub walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haqq." Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Ujar Rasulullah, tulis apa yang aku kata. Demi Allah, tidak keluar daripadaku melainkan yang benar. Sesuai firman Allah tadi menyatakan, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah sekecil apapun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, surat An-Najm ini sebagaimana surat-surat yang lain banyak memberikan petunjuk, hidayah, arahan kepada kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 31 sampai 32, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa. Artinya, bagi Allah sesuatu yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membalas orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan perbuatan mereka, bima amilu, dengan yang mereka kerjakan. Dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan kebaikan. Nah, kemudian di sini ulama tafsir meneliti, Allah berfirman bahwa dia membalas orang-orang yang berbuat jahat itu bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah membalas orang yang berbuat baik bil husna, dengan kebaikan. Mestinya Allah membalas orang yang berbuat baik dengan yang mereka kerjakan, kayak itu juga mestinya. Kenapa berbeda? Allah membalas orang yang berdosa dengan sebab yang dengan sesuatu yang mereka kerjakan. Allah membalas orang yang berbuat baik mestinya dengan sesuai yang mereka kerjakan. Tapi kadang Allah menyatakan dengan baik. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas satu dosa dengan satu kejahatan. Kejahatan satu dosa, satu siksa. Sedangkan orang yang berbuat baik ditulis oleh Allah dengan berlipat ganda. Hadis kursi dalam Bukhari Muslim menyatakan, idza hamma 'abdi bihasanatin wa lam ya'malha katabtuha lahu hasanah fa in 'amilaha katabtuha 10 hasanat ila 700 di'fin wa idza hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha lam aktub alaihi fa in 'amilaha katabtuha sayyi'atan wahidah. Rawahu Bukhari Muslim.
Ujar Tuhan, apabila mencita-cita seorang hambaku dengan satu kebaikan, esok aku hendak i'tikaf di masjid, esok aku hendak bersedekah, esok aku hendak memberi makan orang, walam ya'malha, dan dia tidak melakukan cita-cita itu karena sesuatu uzur, kada jadi, aku tulis bagi dia satu kebaikan. Jika dia mengerjakan cita-citanya itu, aku tulis 10 kebaikan sampai 700 gandanya, tergantung niat-niatnya. Apabila seorang hamba mencita-cita berbuat jahat, esok aku hendak mencuri, esok aku hendak merampok, esok aku hendak menyakiti orang, walam ya'malha, dan dia tidak melakukannya karena takut kepada Allah, lam aktub alaih, tidak aku catat atasnya dosa. Fa in amilaha, jika dia kerjakan kejahatan yang dicita-citakannya itu, katabtuha sayyi'atan wahidah, aku tulis satu dosa. Nah, makanya tadi Allah membalas orang yang berbuat jahat dengan sesuatu yang mereka kerjakan. Satu kejahatan, satu dosanya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, Allah membalas orang yang berbuat baik bil husna, dengan kebaikan. 10 sampai kepada 700 ganda. Kemudian ayat yang selanjutnya, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'al maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, kecuali dosa kecil. Dosa besar anggap seperti zina, dosa besar seperti riba, dosa besar korupsi, dosa besar zalim kepada orang. Nah, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, tapi dosa halusnya kada kau menjauhi. Dosa halus kada kau menjauhi. Contoh dosa halus umpamanya macam membuka aurat, itu dosa halus. Atau memandang kepada yang diharamkan, dosa kecil. Memakai pakaian yang ada emasnya bagi laki-laki termasuk dosa kecil. Ini dosa kecil kada kau menghindari. Tapi kalau semua dosa besar dia hindari, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhan engkau maha luas ampunannya. Artinya dosa-dosa kecil seperti itu dengan sendirinya terhapus oleh karena kita menghindari melakukan dosa-dosa yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair, rawahu Tirmidzi. Sembahyang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa di tengah-tengahnya. Zuhur kita sembahyang asar, dosa antaranya terhapus. Maghrib sembahyang lagi, dosa antara asar maghrib terhapus. Isya sembahyang, subuh sembahyang lagi, dosa antara isya subuh terhapus. Iza jutunibatil kabair, bila dijauhi dosa-dosa besar. Nah, dosa besar ini nama ulah masalah. Asalkan kita dapat menghindari dosa besar, maka dosa kecil terhapus dengan perbuatan kebaikan-kebaikan tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali mengatakan bahwa dosa yang kecil-kecil tadi, dia bisa berubah menjadi dosa besar dengan sebab satu di antara 6 perkara. Umpamanya seorang perempuan kadang memakai jilbab ke pasar, ke kantor, kemana-mana, itu dosa kecil, tapi bisa berubah menjadi dosa besar.
Laki-laki memakai cincin yang ada emasnya, itu dosa kecil. Tapi itu bisa berubah menjadi dosa besar dengan salah satu di antara 6 perkara. Pertama, al-israr wal muwazabah. Dikekali. Kada berjilbab tapi hari-hari, saban hari kada sing jilbaban. Bujurnya dosa kecil, tapi karena dikekali jadi pekerjaan, jadi besar jadinya. Jadi dosa sekecil apapun bila dirancaki, dikekali, berubah menjadi dosa besar. Nah itu kada kawat hapus lagi lawan gawian-gawian yang sembahyang macam-macam tadi bila sudah jadi besar. Yang kedua, dosa kecil itu menjadi besar bila mana istisgharu dzambi, memperkecil dosa, meremehkan dosa. Macam wanita kada berjilbab, dosa halus juga itu jadi ganal dosanya, diremehkan dosa. Yang ketiga, as-surur bidzambi ka'annahu ni'mah, gembira dengan dosa macam kayak nikmat Allah Ta'ala jadinya. Nya berbuat dosa kecil tapi gembira, bangga. Memakan daging bidawang bagi mazhab kita kada boleh, berdosa. Tapi dosanya kada sebesar zina macam-macam tuh lainnya, anggap dosa kecil. Tapi makan daging bidawang kenyamanan, gembira, jadi dosa besar. Yang keempat, at-tahawun bisitrillah wa hilmi, dia meremehkan dengan kemaafan Allah. Padahal dosa kecil itu dihapus Allah karena kemaafan Allah, karena hilimnya Allah, itu dianggapnya remeh, kada diperhatikannya, kada diingatnya bahwa dosa-dosa yang dilakukan itu diampuni oleh Allah. Yang kelima, izharuz zambi, menampakkan dosa. Malam tadi makan daging bidawang di rumah sorangan aja, isok berkisah kawan-kawan, bah malam tadi aku sing nyamaran makan daging bidawang di rumah sorangan, nang kada tahu atau balik tahu, jadi dosa besar. Jadi kalau kita berbuat maksiat, mengkawan yang lain jangan tahu. Yang keenam, itu perbuatan dosa kecil dari orang alim yang jadi panutan, yang diikuti. Nah, ini berbuat dosa kecil, ada orang 1000 umpat, ini mau umpati, jadi ganal jadinya. Nah jadi selama dosa yang kita lakukan itu dosa-dosa kecil, kita bisa menghindari dosa-dosa yang besar. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, bahwasanya Allah itu maha luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqa. Ayat 32. Dia Allah yang lebih tahu, mengetahui dengan kamu ketika dia ciptakan kamu dari tanah Adam. Allah yang tahu akan kamu ketika kamu menjadi janin dalam perut ibu kamu. Allah yang tahu apakah kita ini orang ahli surga atau ahli neraka, apakah kita orang yang beruntung, apakah kita orang yang celaka. Allah yang tahu sewaktu kita dalam perut ibu. Nah oleh karena itu, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu membersihkan, jangan kamu menganggap diri kamu suci, jangan menganggap diri kamu bersih. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah tahu
dengan siapa-siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa diri kita ini lebih daripada orang lain, lebih suci, lebih ikhlas, lebih wara, lebih zuhud, lebih alim, lebih takwa. Jangan sampai demikian. Allah melarang. Karena yang demikian itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu sebenarnya siapa orang-orang yang takwa kepadanya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, yakunu qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaqulun qad qara'na al-Qur'an faman aqra'u minna wa man a'lamu minna ulaika minkum ayyuhal ummah ulaika hum waqudun nar. Rawahu Ibnul Mubarak fi Zuhdi war Raqaiq. Ujar Nabi kita, selagi akan ada nantinya satu kelompok, mereka pandai membaca Al-Quran, tajwidnya hebat, lagunya hebat, tapi Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Ingat muntung aja, kada sampai masuk ke dalam hati. Mereka berkata, qad qara'nal Quran, kami ahli membaca Quran, kami hebat membaca Quran. Paman aqra'u minna, siapa yang lebih hebat daripada kami bacaan Quran? Siapa yang lebih mantap bacaan Quran selain daripada kami? Wa man a'lamu minna, siapa yang lebih alim daripada kami? Siapa yang lebih takwa daripada kami? Siapa yang lebih benar daripada kami? Ulaika minkum ayyuhal ummah, mereka itu adalah golongan kamu hai umat ini. Ulaika hum waqudun nar, mereka itu nantinya menjadi bahan bakar api neraka. Menjadi bahan bakar api neraka. Kenapa sebabnya? Karena orang seperti ini adalah orang yang marabuti ampun Allah Ta'ala. Nang paling tahu baik kadanya diri seseorang adalah Allah. Inya mengaku siapa yang lebih alim daripada kami, siapa yang lebih suci daripada kami, siapa yang lebih takwa daripada kami. Ini merabuti hak Allah Ta'ala. Nah, orang seperti itu kata Rasulullah, hum waqudun nar, mereka itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Pendahuluan dicucul bahan bakar itu dan lain-lainnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumur rajula yaqulu halakan nas fa huwa ahlakuhum, rawahu Muslim. Bila kau mendengar seorang laki-laki atau perempuan enggak berkata, manusia sudah hancur sekarang ini, manusia sudah rusak sekarang ini, maka ketahuilah dia yang paling rusak, dia yang paling rusak, dia yang paling binasa. Bahwa ahlakuhum, dia orang yang paling binasa. Andai kata ada seorang pedagang yang berkata, bah pedagang wah ini sudah kada jujur lagi samuan, inya nang paling kada jujur. Andai kata ada seorang pejabat berkata, pejabat sekarang bah korupsi samuan, inya paling korupsi. Andai kata ada orang alim yang berkata ulama sekarang hancur rusak, iya ulama yang paling rusak. Itu dipaham daripada hadis Rasulullah ini, idza sami'tumur rajul yaqulu halakan nas fa huwa ahlakuhum, dia orang yang paling binasa. Nah, oleh karena itu para muhibbin Rasulullah, para muhibbin bahwa Rasulullah SAW tidak membenarkan kepada umatnya untuk merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain, dirinya lebih takwa daripada yang lain. Karena urusan takwa, urusan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahuinya. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk selalu mengakui kelemahan diri kita. Kita dituntut untuk merasakan bahwa diri kita banyak mempunyai dosa, banyak mempunyai kelemahan, banyak mempunyai kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada makhluknya.
Jangan sampai kita merasa bahwa kita orang yang paling baik, orang yang paling suci daripada kawan-kawan yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqa." Gitu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.